Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kita Berkat Bagi Semua Bangsa. Pada hari ini renungan harian kita diambil dari Yunus 1 ayatnya yang pertama sampai 17. Yunus 1 ayat yang pertama 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak pada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling dalam, ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang telah Kau hendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dalam pembacaan perikop ini kita melihat bagaimana Yunus mencoba melarikan dari ketetapan yang telah dibuat oleh Tuhan. Ada 2 poin penting yang dapat kita petik pada hari ini. Pertama, kita tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Tidak ada tempat persembunyian di dunia ini, dimanapun itu, yang luput dari Tuhan. Ini diambil dari ayat 1-17. Yang kedua, kita harus selalu berserah pada ketetapan Tuhan, meskipun kita tidak mengerti apa tujuan dan rencana Tuhan kepada kita. Diambil dari ayat 12. Pokok renungan kita hari ini. Pertama, apakah kita selama ini melarikan diri ataukah bersembunyi dari rencana Tuhan bagi kita? Apakah kita sudah mengambil bagian dari tugas kita untuk mewartakan tentang Yesus Kristus?
mewartakan mengenai keselamatan, atau kita hanya berdiam diri, menunggu orang lain, atau kadang-kadang kita berpikir, oh nanti pada saat saya sudah tidak sibuk, oh nanti pada saat saya sudah punya uang lebih, oh nanti pada saat saya sudah lebih tua, oh nanti ini, oh nanti itu. Karena Tuhan punya ketetapan bagi kita, dan kita tidak bisa lari dari ketetapan itu. Kita tidak bisa menunda-nunda dari ketetapan Tuhan itu. Kita tidak bisa sembunyi dari ketetapan Tuhan. Renungan kita yang kedua, terkadang jalan hidup kita itu seperti roller coaster, di mana naik turun yang tidak kita harapkan. Tetapi kita harus tetap percaya dan mengimani bahwa Tuhan mempunyai rencana terbaik bagi kita. Bagaimanapun tidak masuk akalnya rencana itu bagi kita saat ini. Kita tidak bisa melihat bagaimana masa depan kita. Tidak ada seorang pun bisa memprediksi mengenai pandemi COVID ini. Tetapi meskipun dalam pandemi COVID ini kita melihat sekarang, bagaimana Tuhan telah memberkati orang-orang yang percaya kepada Dia. Bagaimana gereja-gereja Tuhan sekarang dapat tumbuh, bukan saja secara offline, secara gereja dalam gedung, tapi secara gereja secara online. Itu cara-cara Tuhan bagi kita. Sekarang apakah kita tetap melarikan diri kepada Tuhan? Demikian renungan kita hari ini. Tetap setia dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati.